Betapa seringnya kita mendengar perceraian terjadi, perselingkuhan. Mereka berpikir bahwa rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Kalau cinta, selesai sudah. Benarkah jemaah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagian orang salah berprinsip dalam membangun rumah tangga. Betapa seringnya kita mendengar perceraian terjadi, perselingkuhan. Mereka berpikir bahwa rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Kalau cinta, selesai sudah. Benarkah jemaah? Bukankah orang-orang yang menikah kemudian bercerai dulunya saling mencintai? Bukankah mereka berikrar untuk sampai mati? Bukan mereka bersungguh-sungguh mengundang semua orang dalam pernikahan mereka, diumumkan, dibikin status. Sampai sekarang kita ngelihat ada orang belum nikah sudah repot dengan apa acara yang belum nikah namanya? Yang foto-fotoan dulu, wedding. Udah jadi itu semua, 2 tahun cerai, 1 tahun cerai. Sampai ada seorang artis dunia, dia menikah, pernikahannya hanya berumur 50 jam. 50 jam. Padahal pacaran bertahun-tahun jemaah. Mungkin dia sejak kuliah ya. Lama dia berpacaran. Ketika menikah, umur pernikahannya hanya 50 jam. Kejadian di Jawa Tengah sana. Anak ketika hadir ke sebuah rumah, dia cerita, Ustaz, anak punya keponakan ini Ustaz, pacaran 6 tahun Ustaz. 6 tahun pacaran. Akhirnya kayaknya sejak dia SMA Ustaz, sampai kuliah. Lulus kuliah baru nikah. Wallah Ustaz, nikah 6 hari cerai. Kemana cinta yang 6 tahun? Kemana kata-kata indah yang selalu disebutkan? Kemana kata-kata manja yang selalu dituliskan? Nggak ada. Akhirnya kita berpikir, terus rumah tangga itu dibangun di atas apa jemaah? Kenapa ada suami yang katanya cinta sama istrinya tapi dia berzina? Kenapa ada istri yang na'udzubillah, yang dia mengatakan cinta suaminya, ternyata anak yang dikandungnya bukan anak suaminya? Apakah ada? Banyak di masyarakat. Maka hari ini sebagai seorang muslim kita perlu belajar lagi. Anda lihat alhamdulillah ada sesepuh-sesepuh di sini yang mungkin Anda tidak akan menggurui. Mereka lebih banyak makan asam dan garam ya dalam kehidupan rumah tangga. Tapi ada juga di antara mereka yang sebenarnya sudah bosan sama istrinya. Ada emak-emak yang mungkin sudah ngelihat lakinya, ya Allah kapan mati ini orang, gak mati-mati. Ketawa-ketawa, ada jemaah. Ada. Jadi kalau tembok itu bisa berbicara, akan menceritakan keluh kesah setiap pasangan. Dan kejadian di Pekalongan sana, ada seorang rombongan emak-emak ini takziah ke rumah kawan mereka. Mak suaminya baru mati. Datang mereka, ya Allah kesian kau ya Allah yang sabar, berharap pahala dari Allah. Kata dia, apa-apa, tunggu, kata dia, apa? Kata dia, loh engkau kan mati. So, alhamdulillah sudah. Capek ngurusin orang tua itu saya. Alhamdulillah mati, istirahat. Adakah yang seperti itu? Ada. Ada. Maka kita harus berpikir sekarang, rumah tangga yang sebenarnya itu dibangun di atas apa? Semua orang ketika membangun rumah tangga, dia ingin mendapatkan ketentraman, kedamaian. Terakhir kisah, siapa artis yang baru cerai? Atau gugat cerai jemaah, yang selalu mengatakan cinta sayang, kata netizen bohong semuanya. Enggak, dulu cinta. Ya, boleh jadi dulu cinta. Cinta itu seperti bunga, dia harus dirawat dan diserami. Cinta itu bisa layu, cinta itu bisa kering, cinta itu bisa mati.
Dan apakah rumah tangga harus dibangun di atas cinta? Ketika seorang tidak cinta sama istrinya, apakah kemudian harus bercerai? Enggak. Seorang istri nggak cinta sama suaminya, apakah dia harus berpisah? Lah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di kota Mekah ya atau kota Madinah, ada seorang laki-laki namanya Ibnu Abi Abza. Hampir semua wanita yang dinikahin sama dia terakhir gugat cerai. Boleh jadi semuanya. Akhirnya laki-laki ini duda lagi. Karena digugat cerai terus. Suatu hari dia ingin membersihkan namanya. Bahwasanya perceraian terjadi bukan salah dia. Salah perempuan-perempuan itu, kata dia. Pulang dari masjid, dia bawa kawannya. Abdullah bin Abil Arqam. Dibawa ke rumahnya. Syuf, dengarkan ya. Engkau dengarkan bagaimana istriku. Datang sang suami Ibn Abi Abza mengatakan, Ibn Abi Azra, bukan Ibn Abi Abza, Ibn Abi Azra. Dia tanya kepada istrinya, anshuduki billah, demi Allah aku minta sama engkau pernyataan. Nih suami kadang-kala juga ada yang bertanya pertanyaan nggak perlu dijawab. Tapi dia bersumpah dengan nama Allah. Anshuduki billah, atuhibbinani, engkau cinta nggak sama aku? Kata sang istri, udahlah, jangan tanya itulah, ngomong yang lain. Akhirnya tetap maksa sang suami. Akhirnya sang istri karena suaminya minta dengan nama Allah, kata istrinya, enggak. Kalau engkau tanya aku cinta sama engkau, enggak. Akhirnya laporlah orang ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Dibawa saksinya, nih, Amirul Mukminin, tuh, istriku itu nggak cinta sama aku, kata dia. Gimana aku mau hidup sama orang yang tidak mencintaiku? Akhirnya istrinya dipanggil sama Umar bin Khattab. Ketika datang istrinya ditanya, "Anti, engkau yang ngomong, engkau nggak cinta sama suamimu?" Kata dia, "Ya Amirul Mukminin, innahu nasyadani billah." Wahai Amirul Mukminin, dia itu minta sama aku dengan nama Allah gitu. Lalu perempuan ini sadar, boleh aku bohong? Boleh aku dusta? Kata dia. Kata Umar, ikdzibi, nggak apa-apa bohong kau. Ternyata ada bohong yang diperbolehkan. Bohong antara suami istri. Yang berkaitan dengan rayu-merayu, cinta-mencinta ya. Suami ditanya sama istrinya, "Bang, engkau cinta nggak sama aku?" Allah, nggak ada perempuan lain di hatiku kecuali dirimu. Padahal dia mau nikah lagi coba. Bohong dia sebenarnya. Tapi untuk urusan yang seperti itu nggak apa-apa. Nggak ada. Engkau kalau belah dadaku, ada namaku terukir di sana. Siapa yang suka diomongin kayak gitu sama suaminya? Kadang-kala istrinya ngomong gombal bang. Umar mengatakan kepada perempuan, boleh kau bohong. Ketika ditanya sama suamimu, cinta, cinta. Sayang, sayang. Kau pengen mati sama aku? Iya, mati bersamamu. Sampai surga, sampai surga. Padahal di hatinya enggak. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ini pesannya. Fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Kenapa? Karena kita hidup di dunia bukan untuk bersenang-senang. Mata'un qalil. Kesenangan dunia ini sedikit. Kita makan apa nanti? Makan apa? Soto? Soto Banjar. Soto Banjar. Baik, bayangkan ya, makan soto Banjar dengan kita BAB. Nikmat mana aja? Kalau dikasih makanan enak lalu Allah katakan nggak bisa BAB. Apa yang terjadi? Wallahi soto Banjar nggak ada rasanya. Kita akan ke dokter. Oh harus operasi, kita akan operasi. Itulah kehidupan dunia jemaah. Bukan tempat bersenang-senang, tempat berjuang. Maka semua kenyamanan yang ada di dunia itu berbalut kesedihan, tangisan, berbalut ketidaknyamanan.
Karena kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tempat bersenang-senang ada namanya surga. Makanya ketika seorang bertanya kepada Imam Ahmad mengatakan, "Ya Imam, matarraha Imam, kapan istirahat? Kapan istirahat?" Capek hidup di dunia ini. Dunia ini penjara buat orang beriman. Penjara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus kayak gini, wajib seperti itu. Capek. Kapan istirahat? Kata Imam Ahmad, fi awwali qadamin tadauha fil jannah. Ketika engkau meletakkan kakimu di surga, baru istirahat. Makanya kembali kepada perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit. Terus kenapa kok orang-orang bertahan dalam rumah tangganya? Coba seorang anak tanya sama ibunya. Siapa yang bapaknya suka marah-marah, tanya sama ibunya, Mak kok mau bertahan sama bapak kayak gitu? Ya, kesian bapaknya. Nah, sudah tua. Kalau bisa dibungkus, emak bungkus bapakmu itu. Cuma kesian. Kesian yang membuat dia bertahan, bukan cinta. Dan kebanyakan kalau sudah tua-tua ini yang ada kesian. Ada suami yang kesian sama istrinya, istri kesian sama suaminya. Ana bertemu dengan satu orang, ya suaminya sudah umur 70 tahun, 72. Udah pakai tongkat, udah tua. Istrinya 62, 65. Tapi istrinya kuat. Istrinya gugat cerai suaminya. Punya usut, ternyata istrinya mau balas dendam sama suaminya. Suaminya ini zalim, Ustaz. Zalim. Sekarang dia sudah tua renta. Dia butuh sama anak katakan selamat tinggal. Enggak, sudah. Anak capek ngurusin orang tua ini. Jamaah, rumah tangga itu sedikit yang dibangun di atas cinta. Walakinnan nas, kata Umar bin Khattab, yata'amaluna bil islami wal ihsan. Orang itu bergaul dalam rumah tangga karena dia muslim. Saya orang Islam. Saya disuruh berbuat baik kepada kucing. Muslim disuruh berbuat baik kepada anjing pun kita disuruh berbuat baik, jemaah. Bagaimana seorang pelacur ngasih minum anjing masuk surga? Masa sama suaminya, bapak anak-anaknya dia tidak berbuat baik? Masa nih orang yang dulu muda, kerja capek buat anak, sekarang anak mau tinggalkan dia? Enggak. Mereka bergaul karena Islam dan diperintahkan untuk berbuat baik. Maka prinsip pertama membangun rumah tangga itu takwa. Bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu tatkala seorang hendak menikah, kata Nabi SAW, perempuan itu dinikahin karena 4 hal. Karena darah bangsawan, karena nasabnya mulia. Yang kedua, karena hartanya. Yang ketiga, karena kecantikannya. Yang keempat, karena agamanya. Kata Nabi SAW, fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin punya rumah tangga yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian, bukan cuma bahagia tapi bahagia, damai, tentram, fadfar bidzatid din, cari yang agamanya baik. Tuh perempuan gak akan selingkuh ditinggal suaminya. Tuh perempuan akan jaga kehormatan dirinya. Tuh perempuan akan taat dan nurut. Tapi kalau menikah karena cantik, berapa lama kecantikan perempuan itu bertahan? Bapak-bapak yang sudah nikah ini, istrinya sampai kapan cantik? Sampai sekarang? Oh, Masya Allah, masih. Tapi istri tetangga lebih cantik, Ustaz. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Kecantikan perempuan itu bertambah apa berkurang? Bapak-bapak, bertambah apa berkurang? Diam bapak-bapak, takut dia. Nah, terus teranglah. Bertambah apa berkurang? Berkurang kan semangat bapak. Turun bapak. Oh, Masya Allah. Iya. Marah. Oh, nggak setuju ibu. Padahal benar kan pak? Jujur bapak ini.
Iya, kecantikan perempuan itu turun. Bahkan ini ada sebuah rahasia yang Anda sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Rahasia, seorang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Seorang melihat sesuatu yang belum dia miliki itu tidak dalam wujud aslinya. Dia melihat dengan emosi. Contoh, seorang yang kepingin mobil. Ada yang kepingin mobil, mungkin apa mobil yang bagus-bagus di sini? Mini Cooper umpamanya. Ada Mini Cooper. Setiap lewat mobil itu, ya Allah, kapan aku punya? Lewat lagi kapan? Sampai dia beli, jemaah. Ketika dia beli, dia taruh di garasinya. Bagaimana perasaan dia? Seneng. Dia liatin tiap hari, sehari, 2 hari, dimandiin, dibersihin. Dapat sebulan, bagaimana perasaan dia? Biasa aja. Biasa. Begitu pula dengan istri yang cantik. Sebelum menikah, baru lewat depan rumah, Allahu Akbar. Ya Allah, anaknya siapa ini? Lihat sandalnya cantik. Jangan lihat orangnya, sandalnya. Allahu Akbar. Ini sandalnya fulanah, kata dia. Setelah menikah, sebulan 2 bulan dilihat istrinya, kok biasa-biasa aja. Istrinya keluar dari kamar mandi, pakai anduk doang, biasa aja. Padahal kemarin tidak. Begitu pula kita dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa Nabi SAW mengatakan cari yang agamanya baik? Karena kecantikan dalam beragama bisa nambah. Tapi kalau kecantikan fisik, ya mau dirawat kayak apa, keriput ya keriput. Karena sudah tua dia. Bertambah umurnya, dia mau pakai bedak, mau 2 senti, mau 3 senti, ya udah dia bakal tua. Itu yang namanya kecantikan fisik. Tapi kalau kecantikan agama, tambah hari bisa bertambah. Nih istri ana Ustaz, waktu ana nikah dia cuma sholat 5 waktu. Sekarang 5 waktu plus sholat duha, plus sholat malam, tambah cantik. Ketika ana nikah Ustaz, dia biasa-biasa aja. Sekarang jadi nurut Ustaz. Di sini suami akan semakin cinta. Kalau cuma melihat wajah, banyak di luar sana yang lebih cantik dari dia. Banyak di sana. Dan selalu tadi, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal tetangga juga ngelihat istri kita sama kayak gitu. Kok kayaknya lebih cantik istrinya fulan. Maka ingat, menikah karena takwa kepada Allah Azza wa Jalla.